Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Kita lanjutkan membaca syarah Al-Kafrawi ala Matni Al-Ajrumiyah yang ditulis oleh Syekh Hasan Al-Kafrawi rahimahullah. Kita masih di pembahasan seputar waqsamhu salah satunya, bagian penyusun kalam. Penyusun kalam ada 3, ismun, fi'lun, wa harfun, ja'a di maknan. Kemudian kemarin sudah isim, makna isim. Sekarang kita masuk ke fi'il ya. Kemarin terakhir wal ismu salah satu aksamin itu ya. Ya, itu. Taib ya. Silakan baca. Wal ismu salah satu aksamin. Salah satu aksamin. Salah satu aksamin. Mudharun. Mudharun ka zaidin. Wa mudmarun ka huwa. Wa mudhamun ka kada. Wa tani al-fi'lu wa ma'nahu lugatan hadithi. Al-hadatsu. Hadatsu. Wastilahan kalimatun dalat ala makna fi nafsiha. Terus waqtaronat fi zamanin fa'in dalla ala hadasin waqa'a wan qata'a fa huwa mami nahu doroba wa dalla ala hadasin fi zamanin yaqbalul yaqbalul hala wastiqbala fa huwa doroba nahu yaqrib wa indala ala hadati yaqbalu istiqbala fa huwa amr nahu idrik faqad alimta anna fi'la salah satu aksani aido. Iya, insyaallah. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau wal ismu qala al-musannif rahimahullahu taala wa ta'ala wasyah wa nafa'ana bi ulumi fi darin amin. Wal ismu salah satu aksamin. Isim itu ada 3 jenis, ada 3 bagian. Apa saja? Yang pertama mudharun, isim mudhar, isim zohir ya. Isim zohir, bukan domir. Mudhar itu bukan domir. Madalla bidhohirihi alal makna. Itu makna mudhar. Sesuatu yang menunjukkan dengan tekstualnya itu satu makna. Dengan teksnya, dengan dohirnya, dia langsung menunjukkan makna. Contohnya ka Zaidin. Contohnya Zaid, sama orang. Kemudian yang kedua, jenis isim yang kedua mudmarun, isim domir. Isim domir itu madalla ala musammahu biqorinati takallumin au khitabin au taqaddama marja'uhu wa huwa ma'khudun minad dumuri. Jadi mudmar itu ya domir. Sesuatu yang menunjukkan dengan qorinah takallum, orang pertama, orang kedua gitu. Orang ketiga, contohnya kahua. Contohnya gua. Kemudian yang ketiga wa mubhamun, isim mubham. Isim mubham. Isim yang bukan bukan dohir dan bukan domir. Isim isyarah, contohnya kahada, contohnya ini, hada. Itu 3-3-nya isim.
Nah, kemudian yang kedua dari penyusun kalam itu fiil kan. Waqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun. Sekarang fi'lun. Wasani al fi'lu. Sekarang baru membahas fi'il. Yang kedua dari penyusun kalam adalah fi'il. Maknahu, maknanya lughatan secara bahasa adalah al-hadatsu. Pekerjaan, peristiwa. Jadi hadas itu pekerjaan atau peristiwa ya. Wastilahan, dan secara istilah kalimatun adalah satu kata yang dalat ala makna, yang menunjukkan atas satu makna fi nafsiha pada dirinya sendiri. Berarti kemarin mengeluarkan huruf ya, mengeluarkan huruf. Kalau huruf menunjukkan atas satu makna tapi fi ghairiha gitu kan. Dia lewat bantuan kata lain. Nah, waqtaronat bizamanin, dan berhubungan dengan waktu, berkaitan dengan waktu. Ini berarti mengeluarkan isim, mengeluarkan isim. Jadi itu makna fiil. Kata menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri, nggak perlu bantuan kata lain, nggak kayak huruf. Huruf perlu bantuan kata lain. Kemudian berkaitan dengan waktu. Ini beda sama isim. Isim nggak perlu, isim nggak berkaitan dengan waktu. Kemudian fiil juga ada 3. Kata beliau fa'in dalla ala hadasin. Kalau dia menunjukkan atas satu kejadian, waqa'a yang telah terjadi, wan qata'a dan telah selesai terputus, fahuwal madhi, maka fiil madhi. Nahwu doroba. Contohnya doroba, gampang kan? Wa indala ala hadasin, tapi yang kedua kalau dia menunjukkan atas satu kejadian fi zamanin pada satu waktu, yakbalul hala wal istiqbala. Yang waktu tersebut bisa menerima sekarang wastiqbala atau akan datang, sedang atau akan gitu ya. Jadi diterjemahkannya sedang atau akan. Fahuwal mudhari'u, maka dia adalah fiil mudhari, fiil mudhari. Nahwu contohnya yadribu, yadribu. Wa indalla yang ketiga kalau dia menunjukkan ala hadasin atas satu kejadian, yakbalul istiqbala, yang menerima waktu akan datang. Ma'at tolab gitu. Disertai dengan tuntutan untuk mengerjakannya. Fahuwa al-amru, maka dia adalah fiil amr. Nahwu contohnya idrib, idrib. Faqad alimta annal fi'la salah satu aksamin aidon. Maka kamu sekarang tahu bahwasanya fi'il itu juga ada 3 jenis. Nah, sekarang huruf. Wasalisul harfu wa maknahu lughatan tarfu di harfil ra'i wasilahan Kalimatun dalat ala makna bidzalika. Kalama kalam. kalam Heeh. min qaulika lam yadrik Fa inna lam maknaha an-nafi an-nafyu. nafi walam yadhar illa bi fi'li ba'daha wa huwa aidan salah satu aksan harfun Mustarakun bainal asma'i wal af'ala wal af'ali. nahwu hal taqulu hal qama zaidun wa iqrabuha Wa irabuhu wal iqrabuhu hal harfu istifhamin wa qama fi'lun madhi wa zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa hal zaidun qa'imun wa iqrabuhu hal harfu istifhamin wa zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa qa'imun khabaruhu fa hal fil misalil awwal dakhilatun ala fi'li
bahwa qamun Wa huwa bahwa qoma wa fitani dakhalat ala dakhilatun. dakhilatun. Emang situ dakhalat ya? Iya kan? Nah. Ini Iya isim fa'il. dakhilatun ala ismi wa huwa zaidun. Cukup cukup. Wa huwa zaidun. Iya. Tak hapus dulu. Kita lanjutkan. Tsumma qala al-musannif rahimahullah, setelah menjelaskan apa itu fiil, sekarang huruf. Wa tsalitsu, yang ketiga adalah al-harfu, huruf. Wa ma'nahu lughatan, maknanya secara bahasa adalah at-tarafu, torof, tepi, pinggir. Torof itu tepi atau pinggir. Bi fathir ra'i, dengan memfathah roknya, berarti roknya berharokat, torofu. Wastilahan itu secara bahasa. Wastilahan secara istilah, huruf adalah kalimatun, adalah satu kata, dalat ala maknan, yang menunjukkan atas satu makna, fi ghairiha, tapi pada yang lain, artinya butuh bantuan kata lain supaya maknanya muncul gitu kan. Contohnya apa? Lam. Contohnya lam. Min qaulika, dari perkataanmu, lam yadrib. Lam yadrib. Kata beliau, kok bisa dia butuh bantuan kata lain? Fa inna lam, maka sesungguhnya lam itu maknanya adalah an-nafyu, penafian, tidak gitu ya. Walam yadhar illa fil fi'li ba'dah. Dan makna lam itu nggak kelihatan, nggak nampak kecuali pada fi'il setelahnya. Kecuali pada fi'il setelahnya. Kalau lam doang apa maknanya, nggak ada. Begitu keluar ditaruh dengan fi'il mudhari baru kelihatan. Wa huwa aidon salah satu aksamin. Dan huruf juga ada tiga jenis. Apa saja? Yang pertama, harfun mushtarakun bainal asma'i wal af'ali. Huruf yang mushtarak, huruf yang berkumpul begitu ya, antara isim dan fi'il. Maksudnya dia masuk kepada isim dan fi'il. Bisa masuk pada isim dan fi'il. Itu yang pertama. Contohnya apa? Hal. Contoh hal. Contohnya hal. Takulu, kamu katakan hal qoma zaidun. Yang pertama hal ya. Hal qoma zaidun. Ini mustarak antara isim sama fi'il. Dia juga bisa hal zaidun qaimun. Bisa dua-duanya. Takulu, kamu katakan hal qoma zaidun, kemudian di i'rab. Wa i'rabuhu hal harfu istifhamin, huruf istifham. Wa qama fi'lun madin, qama fi'il madhi. Wa zaidun fa'ilun, zaid fa'ilnya, marfu'un wa alamat rafi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kemudian yang kedua, hal zaidun qaimun, wa i'rabuhu hal harfu istifhamin sama, wa zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamat rafi dhammatun dhahiratun fi akhirih, qaimun khabaruhu. Kemudian itu dua contoh ini ya. Kemudian kata beliau, fahal fil misalil awali, hal pada contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama, dakhilatun alal fi'li, dia masuk kepada fi'il, wa huwa qoma, itu qoma. Wa fisani, pada contoh yang kedua, dakhilatun alal ismi, masuk kepada isim, wa huwa zaidun, itu zaidun. Ya kan gitu kan, gampang lah ya. Wa huwa zaidun. Nah,
Titik sama situ. Terus waharfun yang kedua. wa harfun mukhtasun mukhtasun bil asma'i nahwul ba'i Nahu al-ba'u. fi qawlika marartu bi zaidin wa iqrabuhu marra fi'lun madin wa ta'u fa'ilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabniun la yadharu fi Bun. iqrabun bi zaidin ba'i Bi zaidin al-ba'u itu kan maror tuh bi zaidin. bi zaidin al-ba'u harfu jarrin wa zaidun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa harfun mukhtasun bil af'ali nahwu lam min qawlika lam yadrib zaidun wa irabuhu lam harfu nafyin wa jasmin lam harfu nafyin wa jasmin wa qalbin wa yadribu fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jasmihi as-sukunu wa zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa lama cukup. Masya Allah. Barakallahu. Kemudian itu jenis huruf yang pertama ya, yaitu huruf mustarak, huruf yang bersama antara isim dan fiil, bisa masuk pada isim dan fiil. Sekarang yang kedua, jenis huruf yang kedua. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa harfun mukhtasun bil asma'i. Yang kedua, huruf yang khusus masuk pada isim saja. Nahwu contohnya al-ba'u, huruf jar ba. Bi gitu ya, bi. Dia cuma masuk pada isim, nggak mungkin masuk pada fiil. Fi qaulika contohnya perkataanmu marartu bi zaidin. Marartu bi zaidin. Ini kan masuk pada isim ya, bi zaidin. Wa i'rabuhu sekarang di i'rab. I'rabnya marra. Marra itu fi'lu madin, fi'il madi. Mana fa'ilnya? Watta'u fa'ilun. Marartu gitu ya. Tu-nya itu fa'il. Mabniun ala dhammi. Mabni dhammah fi mahalli raf'in, tempatnya rafa, li'annahu ismun mabniun la yadharu fihi i'rab. Karena dia isim mabni yang tidak terbaca i'rabnya, ya. Tidak kelihatan i'rab. Kemudian bi zaidin, marartu bi zaidin. Al-ba'u, bi-nya, al-ba'u itu harfu jarrin, huruf jar. Kemudian wa zaidin, z-nya majrurun bil ba'i. Dia jar karena kemasukan huruf ba. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya kasratun dhahiratun fi akhirih. Kasrah dhahirah pada akhir. Itu jenis yang kedua, yaitu huruf yang khusus masuk ke isim. Nah, sekarang yang ketiga, wa harfun mukhtasun bil af'ali. Huruf yang khusus masuk pada fi'il, huruf masuk pada fi'il saja. Nahwu contohnya lam, huruf jar lam. Min qaulika, dari perkataanmu, lam yadrib zaidun. Contohnya lam yadrib zaidun. Nah, lam ini nggak mungkin masuk ke isim. Wa i'rabuhu, kemudian di i'rab lam yadrib zaidun. I'rabnya pertama lam dulu. Apa itu lam? Lam harfu nafyin. Dia huruf penafi. Berarti artinya tidak. Kan? Kemudian wa jazmin, memberikan arti nafi. Kemudian dia juga huruf jazm. Berarti dia menjazmkan fi'il mudhari. Kemudian wa qalbin, dia huruf qalb, huruf pengubah. Huruf qalbin itu mengubah makna fi'il mudhari dari hal jadi madi.
Dari sedang jadi sudah. Diubah maknanya. Kan fi'il mudhari kan maknanya dua. Kalau nggak sedang akan kan gitu kan. Ketika kemasukan lam, dia berubah waktunya. Nggak jadi sedang atau telah, tapi nggak jadi sedang atau akan, tapi telah. Sudah selesai. Artinya lam yadrib Zaidun, Zaid tidak memukul. Zaid tidak memukul gitu. Zaid tidak memukul. Bukan sedang tidak memukul, bukan akan tidak memukul, tapi udah nggak memukul gitu. Kemudian itu lam. Wa yadrib fi'lun mudhari'un. Yadrib itu fi'il mudhari, majzumun, jazm, bilam karena kemasukan lam. Wa alamatu jazmi as-sukunu, tanda jazmnya sukun. Kemudian Zaidun fa'ilun marfu'. Zaid gampang fa'il marfu' wa alamatu rafi dhammatun dhahiratun fi akhir. Itu tentang jenis-jenis huruf. Kemudian walam makanal ismu. Walam makanal ismu wal fi'lu la Luwani. anil makna. Wal harfu qad yakunu lahu makna wa qad la yakunu qayyada qayyadal harfa bi qawlihi ja'a bi makna yakni al harfa la yakunu lahu dakhlun fi tarkihi al kalami illa idza kana lahu makna kahal walam fa inna hal paham nggak? Kahal walam, contohnya huruf apa? Hal sama lam. Fa inna hal, maka sesungguhnya hal gitu. Fa inna hal maknaha istifham walam maknaha an-nafyu fa inna lam fa in lam yakun lahu makna la yadkhulu fi tarkibi al-kalam fi tarkibil kalami ka zaidin wa ya ihi wa dalihi li annaha la makna laha titik dulu la makna laha. Baik, barakallahu fiik. Kemudian kata beliau, setelah menjelaskan isim, fi'il, huruf, sekarang dijelaskan lagi. Walam makanal ismu wal fi'il. Dan tatkala atau karena gitu. Isim dan fi'il itu la yahluwani anil makna. Itu pasti nggak mungkin kosong dari makna. Itu isim dan fi'il. Pasti nggak mungkin kosong dari makna. Wal harfu tapi huruf qad yakunu lahu maknan wa qad la yakunu. Kadang dia punya makna wa qad la yakunu. Kadang dia nggak punya makna. Yang nggak punya makna itu maksudnya huruf hijaiyah itu. Huruf hijaiyah. Alif, ba, ta. Maka qayyadal harfa. Untuk membedakannya antara huruf yang ada maknanya dan huruf yang nggak ada maknanya, qayyada penulis Ibnu Ajurum itu mentakyid, memberikan keterangan al harfa pada huruf biqaulihi dengan ucapannya ja'ali maknan, yang datang dengan makna, datang membawa makna, untuk mengeluarkan huruf yang apa? Tidak punya makna. Makanya dikasih keterangan tambahan ja'ali maknan. Biar enggak kegocek tuh yang baca tuh. Kegocek. Ya kan, kegocek. Ntar kegocek nih. Ini jangan-jangan huruf yang enggak ada maknanya nih, huruf hijaiyah nih, bukan. Kayak dikasih ja'ali maknan. Paham ya? Yakni maksudnya annal harfa, bahwasanya huruf itu la yakunu lahu dakhlun fi tarkibil kalami.
tidaklah dia punya dahlun peran gitu. Dahlun itu peran lah gitu. Fitarki bil kalam, dalam tarkib kalam, dalam susunan kalam, illa idza kana lahu makna, kecuali kalau dia punya makna. Harus yang punya makna. Tapi fi ghairiha ya maknanya ya. Tapi fi ghairiha. Contohnya kahal walam. Contohnya hal sama lam. Fa inna, karena sesungguhnya hal maknaha al istifhamu, maknanya istifham, pertanyaan. Walam sedangkan lam maknaha an-nafyu, maknanya ada an-nafyu, penafian. Fa in lam yakun lahu makna. Nah, ini mengeluarkan yang nggak punya makna. Fa in lam yakun lahu makna. Kalau hurufnya nggak punya makna, la yadkhulu fi tarkibil kalam. Maka dia nggak masuk dalam susunan kalam. Nggak ada peran dalam susunan kalam. Contohnya apa? Kazayi zaidin. Contohnya huruf zainya kata zaid. Zaidun itu kan huruf pertamanya apa? Zai, zai, zai. Contohnya ka zai gitu kan. Huruf zainya zaid. Wa ya'ihi dan huruf ya-nya, huruf keduanya, wa dalihi dan huruf dalnya, huruf terakhirnya zaidun gitu kan. Zai ya dalnya nggak masuk pada tarkib kalam, bukan itu. Li'annahu la makna laha, karena dia nggak punya makna. Paham ya? Nah, insyaallah. Terus misal tarkibil kalami. Misal tarkibil kalam minal salasati lam yadrib zaidun wa iqabuhu lam harfunatin wa jasmin wa qalbin wa yadrib fi'lun mudhari'un majzumun bila wa alamat jasmihi as-sukunu wa zaidun fa'ilun wa huwa marfu'un wa alamat rafi'i thumatun fi akhirih wa Walaisal muradu annaha yushtaraku yustaratu tarkibu naib fa'il. annaha yustaratu Heeh. tarkibu kalam Mudhof ilaih. Heeh. inna salatati faqad yakunu mudhaf Kaban. kabar min ismail Heeh. faqad Min isma ini faqat. faqad faqad ka zaidin Ka zaidun qaimun. qaimun Heeh. wa iqabuhu zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamat rafi'i dhammatan dhabiratun fi akhirih wa qaimun qabaluhu wa huwa marfu'un wa alamat rafi'i dhammatan dhabiratun fi akhirih wa min Fi'lin wa ismin nahwu qaimun zaidun qoma zaidun. qama zaidun wa iqabuhu qama fi'lun madin wa zaidun fa'ilun wa huwa marfu'un bil muradi Bal al muradu annahu la yakhruju la yakhruju an salatati bal yakunu dairana. dairan bainana Titik. Sampai sini insyaallah ya. Kemudian kata beliau, misalut tarkibil kalam. Sekarang beliau ngasih contoh susunan kalam yang ada tiga-tiganya. Misalut tarkibil kalami minas salasati. Contoh susunan kalam yang ada tiga-tiganya, isim fi'il huruf gitu. Lam yadrib zaidun. Nah, ini ada tiga-tiganya nih. Isim fi'il huruf. Wa i'rabuhu, i'rabnya yang pertama adalah lam. Lam itu harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Tadi sudah ya. Huruf nafi apa, huruf jazm apa, huruf qalb apa. Wa yadrib, kemudian yadrib itu fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Fi'il mudhari' majzum bilam. Wa alamatu jazmi as-sukun. Kemudian wa zaidun fa'ilun wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Titik sampai situ. Kemudian kata beliau ini untuk menjelaskan jangan sampai kegocek lagi. Walaisal muradu, maksudnya bukanlah annahu bahwasanya yustaratu disyaratkan
tarkibul kalami minasalah satu. Susunan kalam itu harus 3 itu. Harus ada isim, fi'il, huruf. Enggak kan perkataan Ibnu Ajurum kan waqsamuhu salah satun ismun fi'lun wa harfun ja'ali ma'nan. Pembagiannya ada 3, isim, fi'il, huruf yang datang dengan makna. Apakah kalam itu harus ada 3-tiganya atau enggak harus ada 3-tiganya? Kata beliau, enggak. Tidak disyaratkan susunan kalam itu harus 3-tiganya. Ya kan gitu kan. Fakot yakunu murokaban min ismaini fakot. Kenapa? Karena kadang yakunu kalam itu murokaban tersusun min ismaini fakot dari 2 isim saja. Ya, dua-duanya isim. Contohnya ka Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Ini kan udah kalam belum nih? Zaidun qaimun. Udah. Tapi kan dua-duanya isim, gitu kan? Dua-duanya isim, nggak harus ada hurufnya, nggak harus ada fiilnya kan gitu kan. Wa i'rabuhu i'rabnya Zaidun, Zaid mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamat rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kemudian qaimun itu khabaruhu wa huwa marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kemudian dan kadang juga susunan kalam itu wa min fi'lin wasmin, dari fi'il dan isim. Susunannya dari fi'il dan isim saja. Nahwu contohnya qoma Zaidun. Mana fi'ilnya? Qoma. Ya. Udah kalam belum? Sudah kalam belum? Sudah. Penyusunnya cuma fi'il sama isim. Wa i'rabuhu qoma fi'lu madin wa Zaidun fa'ilun wa huwa marfu'un wa huwa marfu'un. Bal bahkan atau akan tetapi al muradu yang dimaksud waqsamu salah satu itu annahu bahwasanya kalam itu layak ruju anis salah satu, enggak keluar dari 3 itu, enggak ada yang keempat. Kalam itu enggak ada misalkan yang keempat untuk bikin istilah sendiri gitu kan, apa gitu kan, bid'ah ya. Bal yakunu dairan bainahum, tetapi kalam itu dairon berputar bainaha antara 3 itu. Kalau enggak isim fi'il ya huruf, itu aja, enggak ada yang lain. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu. Insyaallah nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pengertian ciri-ciri isim. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Kita akan masuk ke ciri isim insyaallah. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.